Shalom, saya bersyukur dalam hadirat Tuhan. Harus, tidak bisa tidak, karena dia itu indah. Amin. Mari kita belajar dari Injil Lukas. Hari ini saudara kita akan melihat Injil Lukas pasal 11. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dalam hidup ini. Supaya apa yang Tuhan rindukan atas kita itu terjadi dengan baik dalam diri kita. Saya ingin mengatakan sebuah kalimat dulu supaya kita menangkap. Manusia itu paling rugi dan paling celaka kalau dia tidak mau belajar. Betul tidak? Mengapa? Manusia yang tidak mau belajar berarti dia tidak akan pernah mencapai kemajuan apa-apa dalam hidup. Belajar itu gak cuma firman Tuhan, gak cuma ilmu pengetahuan. Tapi belajar itu apa saja kita bisa pelajari. Kemarin malam saya di daerah Kutisari. Ya, ada satu kelompok anak-anak muda sedang kumpul selama 3 bulan untuk belajar soal misi. Nah, saya diminta tadi malam untuk bertemu dengan mereka. Lalu saya bertemu mereka dan Tuhan membawa untuk menyampaikan hal ini. Saya katakan kepada mereka kemarin bahwa satu hal yang paling celaka dalam hidup manusia itu ialah ketika orang itu nggak mau bertumbuh, nggak mau berubah. Betul tidak? Orang yang tidak mau bertumbuh dan tidak mau berubah itu orang yang paling celaka. Nah, untuk bisa bertumbuh dan berubah itu harus belajar. Kalau kita tidak mau belajar berarti kita sedang mandek atau berhenti dalam hidup ini. Orang yang tidak mau belajar orang yang paling celaka dan orang yang paling rugi di dunia. Jadi belajar firman Tuhan maupun belajar pengetahuan. Bahkan saya ajarkan pada mereka prinsip ini. Kalau toh kamu ketemu orang yang salah, kamu tidak boleh marah pada orang itu. Aneh bukan kedengarannya? Kenapa? Karena untuk orang bisa bersalah, itu pun punya alasan. Nah, alasan itu yang kita pelajari. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Dan begitu kita tahu alasannya, mengapa dia bisa salah, alasan itu yang kita ambil jadi pelajaran. Kalau gitu, aku nggak mau seperti dia. Karena kita sudah tahu. Begitu pula kalau saudara tahu ada orang berbuat yang benar. Cepat kita puji dia karena dia hebat. Tapi begitu kita tahu apa alasannya dia berbuat benar, pelajari alasan itu dan jadikan dorongan dalam kehidupan kita. Maka kesimpulannya, kita nggak perlu marah pada orang. Kalau kita marah, kita yang rugi. Karena yang salah dia, kenapa kita yang marah? Betul tidak? Kalau dia buat salah, ya biar dia yang ngurus. Jangan terpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Kita bisa tegur, kita tegur. Perubahan urusan dia. Seringkali kita ngotot ingin merubah orang. Siapa kita bisa merubah orang? Kita harus berubah pada diri kita sendiri. Nah, belajar itu penting. Karena tanpa belajar kita nggak akan bertumbuh. Nah, ada satu konsep yang penting dalam belajar. Dengarkan. Kalau kita menyebut diri aku sedang belajar, itu berarti saudara dan saya harus mempersiapkan diri untuk dirubah. Kalau kita belajar tapi nggak mau dirubah, nggak usah belajar. Berarti kita kekeh, kita ngotot kepada pengetahuan, pendapat, keinginan kita sendiri. Betul tidak? Kalau kita belajar dan mau berubah dan harus berubah, itu karena ada sesuatu yang baru yang kita belum pernah tahu. Kalau orang belajar tapi selalu belajar hal yang sama, nggak mau dapat yang baru, itu lebih bodoh lagi. Karena dia buang-buang waktu. Betul tidak, saudara? Untuk apa kita mempelajari yang kita sudah tahu? Kalau kita belajar, itu berarti belajar untuk yang belum tahu. Setuju? Nah, begitu pula Lukas 11 yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan membiarkan Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita betapa tidak taunya kita ini. Maka itu musuh utama orang yang belajar adalah dia menolak yang baru. Orang yang belajar tapi menolak hal-hal yang baru, dia akan rugi. Gereja mengalami stagnasi, stagnan, mandek, berhenti. Saudara bisa bayangkan kalau teknologi handphone itu stagnan atau berhenti, bisa bayangkan kita akan tetap pakai handphone yang segede ulek-ulek itu. Yang nggak ada perubahan apa-apa. Handphone itu barang yang paling hebat, saudara. Paling hebat. Bisa bayangkan. Tadi malam saya ketemu seorang anak. Dia memang jual handphone.
Nah, dia tuh suka perhatikan handphone saya. Tahu-tahu saya pakai handphone yang baru. Nah, saya juga nggak tahu kalau itu baru. Karena saya baru dikasih orang. Jadi waktu minggu lalu saya ada di Batam, handphone saya itu rusak. Nah, ketika saya mau perbaiki, ternyata tokonya bilang ini harus diganti casingnya. Sampai 3 toko kami pindah untuk cari casingnya itu. Tidak ada. Bilang tunggu. Nah, terus teman tuh nawari. Bagaimana kalau beli baru? Oh ya baik kalau begitu. Nah, terus karena saya itu nggak ngerti handphone itu. Sampai ke toko yang satu lagi, teman-temannya, nah ini keluar tipe baru. Saya bilang, buat saya itu tipe baru, tipe lemah itu nggak ada gunanya. Pokoknya saya pakai telepon SMS cukup. Nah itu tipenya 62106120, saya lupa itu Nokia. Oh itu baru. Nah buat saya, barang ya sudahlah, begitu. Akhirnya saya dibelikan. Nah, harganya murah, saudara, 2 juta lebih dikit. Nah, ternyata tadi malam, waktu saya ketemu teman, saya pakai handphone baru. Ya memang baru. Ini tipe baru. Ini kira-kira baru hampir 2 minggu keluar. Oh begitu. Wah apalagi di Surabaya. Yang warna putih ini belum ada. Oh ya. Jadi ada bedanya. Oh ada. Udahlah saya nggak ngerti dia ngomong apa. Soalnya dia cerita bagaimana hebatnya handphone yang tipe ini. Dengan yang saya pakai 9500 itu. Saya baru tahu. Ternyata handphone yang kecil itu begitu lebih hebat daripada yang saya punya yang lama ini. Nah. Saudara waktu dia cerita begitu, saudara bisa bayangkan. Kalau orang tidak mau hal yang baru, dia nggak mau belajar untuk menerima yang baru, akan stagnan. Terus terang gereja dalam masa stagnasi. Karena gereja putar-putarnya hal yang sama. Begitu ada hal-hal yang baru disampaikan, gereja menolak. Doktrin itu membuat kaku dan Roh Kudus nggak bisa bekerja dengan baik. Saya titip kepada saudara untuk cari 2 buku yang bagus sekali. Yang pertama buku judulnya Gereja Organik. Catat, saudara. Gereja Organik. Ya, cuma 1 di Indonesia judul itu. Pasti saudara nggak bingung kalau cari ke toko buku. Dalam gereja organik itu kita akan belajar bagaimana gereja itu baru nggak boleh dikarbit, nggak boleh dipupuk. Gereja itu harus tumbuh secara alamiah, secara organik. Nelkol menuliskannya indah dan gampang dimengerti. Supaya kita tahu bagaimana gereja akan mengalami proses perubahan. Itu terbitan Andi Offset, Jogja. Yang kedua, judulnya agak unik. Terbitan BPK Gunung Mulia. Nah buku ini saya kagum. Karena bagi orang-orang karismatik, itu nggak suka barang-barang terbitan BPK Gunung Mulia. Karena dianggap oleh orang karismatik, itu teologisnya beda. Tapi saya mau beritahu. BPK Gunung Mulia belum lama menerbitkan sebuah buku. Judulnya Kerajaan yang Sungsang. Judulnya aja menarik sekali. Kerajaan yang Sungsang. Saudara harus baca 2 buku ini. Nah dalam gereja yang sungsang itu dibahas. Saya kagum dengan temanya. Kenapa enggak disebut kerajaan yang terbalik? Sungsang itu bahasa Jawa. Dan banyak beberapa tempat yang saya tak beritahu. Mereka bilang sungsang itu apa? Penerjemahnya sangat hebat karena dia mau menempatkan kata yang tepat dan itu tidak bisa dalam bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Kerajaan yang sungsang. Bagaimana gereja sudah menyeleweng jauh dari rencana yang sesungguhnya untuk kerajaan itu. Maka itu miliki 2 buku itu. Nah, waktu kita belajar, kita akan menemukan hal-hal baru dalam hidup ini. Kita ikuti. Jadi, kalau saudara nggak mau belajar, itu sama dengan prinsip orang nggak mau pakai handphone yang model baru. Tetap yang lama saja. Yang sudah zaman kapan itu. Rugi besar. Karena kita nggak mau terima yang baru. Ini cuma istilah saya pakai. Roh Kudus akan berkembang terus. Katakan amin. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Roh Kudus akan menunjukkan hal-hal baru buat kehidupan kita. Saya kutip 1 ayat aja. Belum pindah dari Lukas 11. Catat saja ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 9. Coba saya renungkan firman itu. Maka kalau gereja tidak mengalami perubahan dan pembaruan, kita rugi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Begini Bapa kita berfirman kepada kita. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan apa yang tidak pernah muncul dalam hati. Itulah yang disediakan Bapa kepada kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Coba renungkan 3 kriteria ini. Yang mata tidak pernah lihat. Yang telinga tidak pernah dengar. Yang hati tidak pernah mikir. Itu namanya apa? Baru. Betul? Bukan belum loh saudara. Ini perbedaan dalam tata bahasa.
Apa bedanya tidak dengan belum? Beda. Kalau belum, mata belum pernah